ilmu-ilmu tentang ayam ini sebenarnya adalah ilmu kuno. Ilmu yang muncul mungkin sejak zaman dulu, sejak ratusan tahun yang lalu, dan diturunkan secara turun-temurun. Ilmu ayam ini adalah ilmu titen. Jadi ilmu yang muncul karena niteni sesuatu, mengamati sesuatu lalu merumuskannya. Jadi makanya disebut ilmu titen. Seperti misalnya ilmu tentang katuranggan sisik kaki ayam, katuranggan kaki ayam. Misalnya ayam yang punya katuranggan beras utah, nah, dititeni punya kelebihan seperti ini, tarungnya bagus, pukulannya kuat. Nah, karena berkali-kali niteni, makanya disimpulkan bahwa ayam dengan sisik jenis beras utah pasti keunggulannya seperti ini. Nah, banyak di dunia ayam ilmu-ilmu tentang itu, misalnya seperti itu. Misalnya ilmu tentang warna, tentang ules. Misalnya ayam yang punya ules wiring galih biasanya tarungnya seperti apa, seperti ini. Ayam yang punya warna blorok tarungnya seperti ini. Nah, itu ada. Terus juga tentang jengger, ayam yang punya jengger tigan karismanya tinggi, ya misalnya begitu. Jadi ini ilmu yang berusia sudah lama, dari hasil niteni beratus-ratus tahun mungkin, terus kemudian diturunkan baik secara lisan atau secara tertulis di primbon-primbon. Nah, di primbon-primbon Jawa tentang ayam itu banyak ilmu-ilmu kayak gitu. Tentang katuranggan sisik, tentang warna, tentang jengger, dan juga tentang hal-hal di luar pertarungan itu. Misalnya tentang telur. Jadi ya tentang telur tembian. Tembian itu ayam betina yang baru bertelur pertama kali. Nah, telur pertamanya ini biasanya berkhasiat untuk jamu kuat dan semacam itu. Terus juga tentang telur pejantan. Kan ada itu pejantan yang bertelur kecil itu. Nah, telur pejantan ini juga keramat. Kalau ditaruh di tempat beras dipercaya akan mendatangkan rezeki, ya, seperti itu. Terus juga tentang kluro, waktu kluro ayam. Terus juga tentang kecocokan antara si pemilik dan ayam-ayam jenis tertentu. Jadi pemiliknya punya wetonnya apa, terus cocoknya dengan ayam apa. Nah, itu ada juga ilmu-ilmu seperti itu, yang ilmu yang muncul karena hasil mengamati atau niteni selama ratusan tahun. Ilmu-ilmu yang purba, yang sudah sangat kuno, yang berkembang di masyarakat-masyarakat pecinta ayam yang biasanya ada di pinggiran-pinggiran. Banyak orang bilang bahwa ilmu-ilmu ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya tentu saja, namanya saja ini ilmu titen, ya. Jadi ya jangan terlalu bernafsu membandingkannya dengan kaidah-kaidah ilmiah, ya. Yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang di dunia ayam itu menghidupi kepercayaan-kepercayaan itu. Justru itu yang penting bagi saya. Bagaimana para pengingu ayam, nah, di desa saya ini kan banyak ini pengingu ayam. Nah, bagaimana mereka masih memegang kepercayaan itu dan menghidupi kepercayaan-kepercayaan itu yang penting bagi saya, yang menarik bagi saya. Bukan tentang apakah ilmu itu benar-benar terbukti secara ilmiah atau enggak, atau saya mempercayainya atau enggak. Itu bahkan bagi saya tidak begitu penting. Salah satu ilmu kuno tentang ayam seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah ilmu tentang ules atau warna ayam. Nah, ini saya memegang ayam yang putih mulus, biasanya disebut ayam putih seto atau kinantan. Cirinya adalah ayamnya dasarnya putih dan bulu rawis itu bulu runcing-runcing yang ada pada punggung ini, yang ada pada punggung atau pada leher. Nah, itu juga putih, jadi warnanya nanti akan putih polos. Kebetulan ini kan masih sangat muda, ini masih 4 bulanan, jadi bulunya belum keluar semua. Tapi ini nanti kalau keluar semua, ini sudah dasarannya sudah ada, ini nanti akan putih mulus. Yang bagus adalah kalau mata dan paruhnya serta kakinya juga putih. Jadi matanya putih, terus cucuk atau paruh dan kakinya ini kuning tapi menuju ke putih. Nah, itu bagus, tembus. Nah, tapi ini kayaknya kakinya akan lebih banyak ke kuningnya.
Nah, ayam putih ini, ayam Kinantan ini dipercaya mempunyai kelebihan, keramat ya, mempunyai tuah. Tapi kelebihannya tidak pada pertarungan. Makanya kita jarang sekali melihat ayam berwarna putih, ulas putih ini berlaga di kalangan, itu kita jarang. Kelebihan ayam putih ini adalah dia dipercaya sebagai penolak bala, penolak penyakit, penolak bencana. Nah, ini. Jadi kalau kita mempunyai ayam putih ini di kandang kita, dipercaya kita akan terhindar dari bencana. Itu ayam putih seto atau ayam Kinantan. Jadi kelebihannya tidak pada pertarungan. Memang sedikit aneh, ayam petarung tapi kelebihannya tidak pada bertarungnya, tapi pada hal lainnya. Misalnya ini kayak petinju tapi kelebihannya tidak pada petinju. Ini kayak petinju tapi kelebihannya tidak pada bertinjunya, tapi pada memasak. Kan agak aneh, tapi nggak apa-apa, menarik juga kan. Ayam putih seto atau ayam Kinantan dipercaya sebagai ayam penolak bala. Jadi kalau sampean punya utang banyak, terus nggak mau didatangi tukang kredit, nah peliharalah ayam seto ini. Tukang kredit itu kan bisa kita anggap sebagai bencana atau bala. Nah, nanti kalau kita punya ayam seto ini, tukang kreditnya itu kesasar ke tonggo-tonggo kita. Nih.